Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri Glora Fitri Purba dengan NIM 124350029. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang degradasi asam amino, yakni proses penguraian asam amino di dalam tubuh untuk menghasilkan energi dan menjaga keseimbangan nitrogen. Asam amino yang tidak diperlukan dalam proses pembentukan protein akan diuraikan agar tidak menumpuk di dalam tubuh. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan penjelasan dari rekan saya, Ani. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi dan tujuan degradasi. Nah, degradasi asam amino memiliki dua fungsi utama, yaitu yang pertama untuk menghasilkan energi tambahan ketika tubuh kekurangan sumber energi seperti karbohidrat atau lemak. Yang kedua yaitu untuk mengatur kadar nitrogen agar tidak menumpuk dan menjadi racun bagi tubuh. Nah, proses ini menghasilkan amonia, NH3, karbon dioksida CO2, dan senyawa antara seperti asetil CoA yang akan digunakan dalam siklus asam sitrat untuk menghasilkan energi selanjutnya. Nah, dia akan menjelaskan tahapan dari proses degradasi ini. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai degradasi asam amino yang terjadi di dua tahap. Yang pertama yaitu transminasi dan yang kedua yaitu deaminasi. Yang pertama, transminasi ini merupakan perpindahan gugus amino dari asam amino ke ketoglutarat yang dibentuk menjadi glutamat dan dibantu oleh enzim aminotransferase. Kemudian lanjut ke deaminasi. Deaminasi sendiri itu merupakan proses glutamat yang melepas gugus asam aminonya menjadi amonia yang beracun dan dibantu oleh enzim glutamat dehidrogenase di mitokondria hati. Kemudian sisa asam amino diubah menjadi energi yang terjadi di asam nitrat. Nah, setelah proses transaminasi dan deaminasi berlangsung, sisa karbon dari asam amino akan masuk ke berbagai jalur metabolisme dalam tubuh. Secara umum, hasil degradasi asam amino dibagi menjadi dua jenis, yaitu glukogenik dan ketogenik. Asam amino glukogenik adalah yang bisa diubah menjadi glukosa, contohnya alanin, serin, dan glutamat. Jenis ini sangat penting saat tubuh kekurangan karbohidrat, karena bisa menjadi sumber energi tambahan melalui proses gluconeosis. Sedangkan asam amino ketogenik akan menghasilkan badan keton seperti leusin dan lisin. Badan keton ini nantinya bisa digunakan sebagai bahan bakar oleh otot maupun otak ketika kadar glukosa menurun. Ada juga beberapa asam amino yang bisa bersifat ganda, yaitu glukogenik sekaligus ketogenik. Misalnya, isoleusin dan tirosin. Jadi, tubuh bisa menyesuaikan apakah ingin menghasilkan glukosa atau lemak tergantung kondisi energi yang dibutuhkan. Selanjutnya, Keisha akan menjelaskan bagaimana tubuh membuang sisa nitrogen hasil dari proses ini. Kita lanjut ke pembuangan nitrogen. Dimulai dengan amonia yang dihasilkan dari degradasi asam amino bersifat toksik, sehingga tubuh harus menetralkannya melalui siklus urea yang terjadi di hati. Dalam siklus ini, amonia diubah menjadi urea, yaitu senyawa tidak beracun yang kemudian dikeluarkan melalui urin. Proses ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan nitrogen dan menjaga kerusakan jaringan tubuh akibat penumpukan racun. Selanjutnya, Glora akan menutup penjelasan dari kami. Oke, setelah kita mendengarkan pembahasan dari teman-teman tadi tentang degradasi asam amino, kita dapat menarik kesimpulan nih bahwa degradasi asam amino sangat penting karena membantu tubuh mengatur energi sekaligus menjaga keseimbangan nitrogen. Melalui proses transaminasi, deaminasi, dan pembentukan urea, tubuh mampu memanfaatkan asam amino secara efisien tanpa menimbulkan efek keracunan. Jadi, begitu ya teman-teman terkait proses degradasi asam amino di dalam tubuh. Semoga video kami ini dapat menambah wawasan kita tentang proses metabolisme asam amino. Sekian video dari kami, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.